Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Purnamasari dari kelas 11 PPLG 1 ingin mempresentasikan makalah tentang sistem informasi toko online. Di sini ada flowchart, data flow diagram atau DFD, use case diagram, activity diagram, class diagram. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan berjudul Sistem Informasi Toko Online ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai pemahaman dan penerapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan bisnis modern, khususnya dalam pengelolaan transaksi dan pelayanan kepada pelanggan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong berbagai sektor usaha beradaptasi, salah satunya dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis web. Sistem informasi toko online hadir sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi proses penjualan, memperluas jangkauan pemasaran, serta memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi kapanpun dimanapun. Melalui laporan ini, penulisan berharap dapat memberikan gambaran mengenai konsep, perancangan, serta implementasi sistem informasi toko online yang efektif dan sesuai kebutuhan pengguna. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi memperbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucap terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem informasi sejenisnya. Daftar isi, kata pengantar, daftar isi. Bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan. 1.4 manfaat. Bab 2 landasan teori. 2.1 pengertian sistem informasi, 2.2 pengertian toko online, 2.3 flowchart, 2.4 data flow diagram atau DFD. 2.5 use case diagram, 2.6 activity diagram, 2.7 class diagram. Bab 3 perancangan sistem, 3.1 flowchart system, 3.2 data flow diagram, 3.3 use case diagram, 3.4 activity diagram, 3.5 class diagram. Bab 4 penutup, bab 4.1 kesimpulan, 4.2 saran. Bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk sektor perdagangan. Pola transaksi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini mulai beralih ke sistem digital. Hal ini ditandai dengan maraknya pengguna toko online sebagai media transaksi yang lebih praktis, cepat, dan dapat diakses kapan saja. Toko online memungkinkan penjual untuk mempromosikan produknya secara lebih luas dan efisien tanpa harus memiliki toko fisik. Di sisi lain, konsumen juga dapat kemudahan dalam mencari informasi produk, melakukan pemesanan, serta melakukan pembayaran secara daring. Untuk mendukung proses tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi toko online yang terstruktur, terintegrasi, dan mudah dioperasikan. Sistem informasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media penjualan, tetapi juga sebagai alat bantu dalam pengelolaan data produk, stok, transaksi, pelanggan, dan laporan penjualan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses bisnis dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana merancang sistem informasi toko online yang mampu memudahkan proses transaksi penjualan. 2. Bagaimana sistem dapat mengelola data produk, stok, dan pelanggan secara efektif. 3. Bagaimana sistem dapat menyediakan laporan penjualan yang akurat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. 1.3 Tujuan. Tujuan dari penyusunan dan pengembangan sistem informasi toko online ini adalah 1. Mengembangkan sistem yang mempermudah proses transaksi penjualan serta secara online. 2. Mengelola data produk, pelanggan, dan transaksi secara terintegrasi. 3. Menyediakan laporan penjualan yang lengkap dan akurat sebagai dasar evaluasi bisnis. 4. Meninggalkan efisiensi serta efektivitas dalam proses penjualan dan pelayanan pelanggan. 1.4
Manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari sistem informasi toko online ini antara lain: 1. Bagi penjual, mempermudah proses pengelolaan produk dan stok, memperluas jangkauan pemasaran, mempercepat proses transaksi dan pembuatan laporan. 2. Bagi pembeli, yaitu memudahkan dalam mencari dan membandingkan produk, dapat melakukan transaksi kapan saja tanpa batasan waktu, mendapatkan informasi produk yang jelas dan akurat. 3. Bagi pengembang atau peneliti, menjadi referensi dan studi kasus dalam pengembangan sistem informasi berbasis web. Bab 2. Landasan teori. 2.1. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu kesatuan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang berguna bagi pengguna. Sistem informasi berfungsi membantu proses pengambilan keputusan, mempermudah pekerjaan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam satu organisasi. 2.2. Toko online. Toko online adalah platform digital yang digunakan untuk melakukan aktivitas jual beli melalui internet. Melalui toko online, pelanggan dapat melihat produk, melakukan transaksi, dan mendapatkan layanan tanpa harus datang ke toko fisik. Toko online juga membantu pemilik usaha dalam mengelola penjualan secara lebih cepat dan praktis. 2.2. Flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur proses kerja dalam suatu sistem menggunakan simbol-simbol tertentu. Flowchart digunakan untuk memudahkan pemahaman alur logika, langkah-langkah kerja, dan hubungan antar proses. Flowchart membantu mengidentifikasi kesalahan, menyederhanakan proses, dan memudahkan pengembangan sistem. 2.4. Data flow diagram atau DFD. Data flow diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dari suatu proses dalam sistem. DFD menjelaskan bagaimana data masuk, diproses, dan keluar dari sistem. Komponen utama DFD meliputi 1. External entity atau sumber atau penerima data, proses pengolahan data, data flow alur data, data store penyimpanan data. DFD membantu memberikan gambaran struktur sistem secara lebih detail dan logis. 2.5. Use case diagram. Use case diagram adalah diagram UML yang menggambarkan hubungan antara aktor atau pengguna dengan fungsi-fungsi yang ada pada sistem. Diagram ini menunjukkan fungsionalitas apa saja yang dapat digunakan oleh aktor serta bagaimana aktor berinteraksi dengan sistem. Use case dapat mengetahui kebutuhan pengguna dan batasan sistem. 2.6. Activity diagram. Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan alur aktivitas atau langkah-langkah proses dalam sistem dari awal hingga akhir. Diagram ini menampilkan aktivitas, keputusan, percabangan, hingga proses paralel. Activity diagram berguna untuk memahami urutan proses serta membantu analisis sistem sebelum dirancang. 2.7. Kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur data atau blueprint suatu sistem dalam bentuk kelas. Setiap kelas memiliki atribut dan metode kelas. Kelas diagram juga memperlihatkan hubungan antar kelas seperti association, aggregation, dan inheritance. Diagram ini sangat penting pada tahap rancangan sistem berbasis objek. Bab 3. Perancangan sistem. 3.1. Penjelasan flowchart sistem toko online. Flowchart menggambarkan alur proses utama dalam penggunaan sistem toko online, mulai dari user masuk ke website hingga melakukan pengelolaan data. Berikut penjelasannya. 1. Start. Proses dimulai ketika user mengakses sistem toko online. 2. Masuk website. User membuka halaman utama website toko online untuk memulai penggunaan sistem. 3. Cek apakah sudah punya akun. Pada tahap ini, sistem menampilkan pilihan bagi user. Jika belum punya akun atau no, user diarahkan untuk registrasi. Jika sudah punya akun atau yes, user diarahkan ke proses login. 4. Registrasi. Jika belum punya akun, user dapat membuat akun baru dengan mengisi formulir pendaftaran. 4.1. Memasukkan biodata. User mengisi biodata seperti nama, alamat, email, dan informasi yang lain yang dibutuhkan. Setelah selesai, user dapat melanjutkan proses login. 5. Login. Jika sudah punya akun, user memasukkan username dan password untuk masuk ke sistem. 6. Masuk ke dashboard.
Setelah berhasil login, user atau admin akan diarahkan ke halaman dashboard. Dashboard adalah halaman utama yang berisi menu-menu sistem. 7. Memilih menu. Pada dashboard terdapat beberapa menu yang bisa dipilih, yaitu dashboard, data pelanggan, data barang, data transaksi, report, dan terakhir profil. Menu ini disesuaikan dengan kebutuhan user atau admin. 8. Menambah atau mengedit data. Pada tahap ini, user atau admin dapat melakukan berbagai aktivitas seperti menambah barang baru, mengedit data barang, mengelola data pelanggan, mengelola transaksi. Semua aktivitas ini dilakukan berdasarkan menu yang dipilih. 9. Apakah proses selesai? Sistem mengecek apakah proses masih ingin melanjutkan proses atau tidak. Jika tidak atau no, proses kembali ke menu dashboard. Jika ya, proses diarahkan ke tahap terakhir. 10N. Proses selesai dan flowchart berakhir. Berikut contoh dari flowchart tersebut. 3.2. Penjelasan data flow diagram DFD toko online. Data flow diagram DFD ini menggambarkan bagaimana data mengalir antara entitas luar berisi pelanggan, barang, dan transaksi menuju sistem toko online, serta bagaimana sistem memproses dan mengelola data tersebut. Pada diagram ini, sistem toko online berfungsi sebagai pusat proses yang menerima, mengolah, dan mengirimkan data. 1. Entitas pelanggan. Pelanggan merupakan sumber dan tujuan utama aliran data dalam sistem. Interaksi pelanggan dengan sistem meliputi mengirim data pelanggan. Pelanggan memberikan informasi kepada sistem, misalnya nama, alamat, dan identitas lainnya. 2. Melakukan pembelian barang. Pelanggan mengirim permintaan pembelian barang kepada sistem. Sistem kemudian memproses permintaan tersebut dan mengembalikan informasi yang dibutuhkan ke pelanggan. 2. Entitas barang. Entitas barang berhubungan dengan data produk yang dijual dalam toko online. Alurnya sebagai berikut. 1. Mengakses data barang, yaitu sistem mengambil informasi barang seperti nama, barang, stok, dan harga yang ditampilkan kepada pelanggan. 2. Mengirim barang ke sistem, yaitu entitas barang menyediakan data produk yang akan diproses oleh sistem ketika pelanggan melakukan pemesanan. 3. Entitas transaksi. Transaksi meliputi proses pencatatan aktivitas pembelian. Alurnya 1. Sistem menyimpan transaksi, yaitu semua transaksi pembelian yang dilakukan pelanggan akan dicatat dalam sistem. 2. Mengirim data transaksi. Data transaksi yang sudah disimpan diteruskan ke entitas transaksi untuk keperluan pencatatan dan pelaporan. 4. Proses utama sistem toko online. Sistem toko online menjadi pusat aliran data yang menerima input dan menghasilkan output sebagai berikut. 1. Menerima data pelanggan. 2. Menyediakan data barang. 3. Menerima permintaan pembelian. 4. Mengolah dan menyimpan data transaksi. 5. Mengirim kembali data yang dibutuhkan pelanggan dan entitas lainnya. Dengan alur ini, sistem dapat mengelola proses jual-beli secara terstruktur hingga memudahkan pelanggan dan admin dalam melakukan aktivitas pada toko online. Berikut contoh dari DFD. 3.3. Penjelasan use case diagram toko online. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Pada sistem toko online, ini terdapat dua aktor utama, yaitu user atau pelanggan dan pemilik toko atau admin. Masing-masing memiliki aktor peran serta akses yang berbeda sesuai kebutuhan mereka dalam sistem. 1. Aktor user pelanggan. User adalah pengguna sistem yang melakukan pembelian barang. Pada diagram, user memiliki beberapa use case. A. Register, yaitu user dapat membuat akun baru untuk dapat menggunakan layanan toko online. 2. Memasukkan biodata, yaitu setelah registrasi, user harus mengisi biodata seperti nama, alamat, dan kontak. 3. Login, yaitu user dapat masuk ke sistem menggunakan akun yang sudah terdaftar. 4. Memasukkan username dan password, yaitu ini adalah bagian dari proses login untuk memverifikasi identitas user. 5. Membeli barang. User dapat memilih dan membeli barang yang tersedia di toko online. 6. Memilih metode pembayaran. User menentukan metode pembayaran yang ingin digunakan seperti transfer bank, e-wallet, atau pembayaran lain yang tersedia. 2. Aktor, pemilik toko atau admin.
Pemilik toko bertugas mengelola data sistem. Aktivitas yang dapat dilakukan admin adalah A. Login. Admin masuk ke sistem menggunakan akun khusus. B. Memasukkan username dan password. Proses verifikasi identitas admin sebelum masuk ke sistem. C. Edit pelanggan. Admin dapat mengubah atau memperbarui data pelanggan. D. Mengelola data pelanggan. Admin dapat melihat, menambah, memperbaiki, atau menghapus data pelanggan. E. Edit transaksi. Admin dapat memperbarui data transaksi seperti status pembayaran atau pengiriman. F. Mengelola data transaksi. Admin dapat menyimpan, mengecek, dan memperbaiki data transaksi yang dilakukan user. G. Edit barang. Admin dapat mengubah data barang seperti stok, harga, dan deskripsi. H. Mengelola data barang. Admin dapat menambah barang baru atau mengupdate informasi barang ataupun menghapus barang. Kesimpulan use case. Use case diagram ini memperlihatkan bahwa user fokus pada kegiatan pembelian seperti registrasi, login, memilih barang, dan pembayaran. Pemilik toko fokus pada pengelola data inti seperti pelanggan barang dan transaksi. Diagram ini membantu menunjukkan batasan sistem sekaligus mendeskripsikan fungsi apa saja yang tersedia bagi tiap aktor. Berikut contoh use case. 3.4 Penjelasan activity diagram proses order toko online. Activity diagram ini menggambarkan alur aktivitas ketika pengguna melakukan pemesanan atau order produk pada sistem toko online. Diagram ini menjadi 3 swim lane, user system, dan database yang menunjukkan siapa melakukan aktivitas tertentu. 1. Swim lane user. User adalah pihak yang melakukan proses pemesanan. Aktivitas user dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pilih menu order. Pengguna masuk ke dalam halaman order untuk melakukan pembelian. 2. Pilih produk. User memilih produk yang ingin dibeli. 3. Isi from order. Setelah memilih produk, user mengisikan data pesanan seperti jumlah, alamat, atau catatan lain. 2. Swimlane system. Sistem memproses setiap request yang dikirim oleh user. Aktivitas sistem. 1. Request. Sistem menerima permintaan dari user untuk membuka menu order. 2. Menu order. Sistem menampilkan halaman menu order. 3. Request tampil produk. Sistem menerima permintaan untuk menampilkan data produk. 4. Tampil produk. Sistem menampilkan detail produk kepada user sebelum dilakukan pemesanan. 5. Simpan data. Setelah user mengisi form order, sistem menyimpan data order. 6. Decision. Sistem memeriksa apakah penyimpanan data berhasil atau gagal. 3. Swimlane database. Database melakukan pekerjaan penyimpanan dan eksekusi data. Aktivitas database. 1. Eksekusi. Melakukan eksekusi query sesuai request sistem, misal mengambil data produk atau menyimpan order. 2. Data disimpan. Jika penyimpanan hasil database menyimpan data order ke dalam tabel pesanan, alur proses singkat. 1. User membuka menu order. Sistem memproses request. 2. User memilih produk. Sistem meminta data produk ke database. Database mengeksekusi dan mengirim data kembali. 3. User mengisi form. Sistem menyimpan data ke database. 4. Database menyimpan data dan mengirim status keberhasilan. Berikut contoh dari activity diagram. 3.5 Penjelasan kelas diagram toko online. Kelas diagram pada sistem toko online ini menggambarkan struktur data serta hubungan antar kelas yang digunakan untuk mendukung proses bisnis. Diagram ini terdiri dari beberapa kelas utama, yaitu pembeli, produk, transaksi, admin, dan pemilik toko. Masing-masing kelas mempunyai atribut serta metode atau fungsi yang mendukung pengolahan data. 1. Kelas pembeli. Kelas ini merepresentasikan user yang melakukan pembelian barang. Atribut: ID pembeli, nama, alamat, nomor handphone, email. Metode: login, masuk ke sistem untuk melakukan transaksi. Membeli produk, melakukan pembelian pada produk yang tersedia. 2. Kelas produk. Kelas ini menyimpan informasi barang yang dijual pada toko online. Atribut: ID produk, nama produk, harga, stok. Metode: tambah produk, menambah produk baru ke sistem. Edit produk, mengubah sistem produk. Hapus produk, menghapus produk yang sudah tidak tersedia. 3. Kelas transaksi.
Kelas ini menangani proses transaksi antara pembeli dan produk. Atribut ID transaksi. Tanggal, jumlah, total harga. Metode proses transaksi menghitung total harga dan memproses pembelian. Simpan transaksi, menyimpan data transaksi ke database. 4. Kelas admin. Admin bertugas mengelola sistem dan memantau aktivitas toko online. Atribut ID admin, username, password. Metode login, masuk sebagai admin. Kelola produk, menambah, mengubah, atau menghapus data produk. Kelola transaksi, memantau serta mengelola data transaksi. 5. Kelas pemilik toko. Kelas ini mewakili pemilik toko utama yang memantau keseluruhan sistem. Atribut, ID pemilik, nama pemilik, email. Metode, lihat laporan. Melihat laporan penjualan dan transaksi dari sistem. Relasi antar kelas. Pembeli melakukan transaksi terhubung dengan transaksi. Transaksi berhubungan dengan produk karena setiap transaksi memuat barang yang dibeli. Admin mengelola produk dan transaksi. Pemilik toko dapat melihat laporan yang berisi dari data transaksi dan produk. Berikut contohnya. Bab 4. Implementasi sistem. 4.1 Lingkungan implementasi. Pada tahap ini, sistem toko online diimplementasikan menggunakan beberapa perangkat lunak dan perangkat keras sebagai berikut. 1. Perangkat keras membutuhkan laptop atau PC, prosesor minimal Intel i3 atau setara, RAM minimal 4 GB, penyimpanan minimal 256 GB. 2. Perangkat lunak, sistem operasi berupa Windows atau Linux, browser Google Chrome atau Mozilla Firefox, database MySQL atau MariaDB, text editor Visual Studio Code, desain UI Figma, bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, PHP opsional sesuai proyek. 4.2 Implementasi halaman sistem. Bagian ini menjelaskan penampilan yang telah dibuat berdasarkan desain pada perancangan. 1. Halaman login. Halaman ini digunakan oleh user atau pemilik toko untuk masuk ke sistem menggunakan username dan password masing-masing. 2. Halaman dashboard. Menampilkan ringkasan data seperti jumlah produk, pelanggan, transaksi, serta menu navigasi utama. 3. Halaman data produk. Admin atau pemilik toko dapat melihat, menambah, mengedit, atau menghapus data produk. 4. Halaman data pelanggan. Berisi informasi pelanggan yang terdaftar pada toko online. 5. Halaman transaksi. Digunakan untuk melihat dan mengelola data transaksi pelanggan. 6. Halaman profile. Menampilkan informasi akun pengguna dan opsi untuk memperbarui data pribadi. 4.3 Implementasi database. Struktur database dibuat berdasarkan ERD yang telah dirancang. Tabel utama yang dibuat antara lain: 1. Tabel produk berisi kolom ID produk, nama produk, harga, stok, deskripsi. 2. Tabel pelanggan, ID pelanggan, nama, alamat, email, nomor telepon. 3. Tabel transaksi, ID transaksi, ID pelanggan, ID produk, jumlah, total harga, tanggal transaksi. Yang terakhir, 4. Tabel user atau admin berisi ID user, username, password, role. 4.4 Pengujian sistem. Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsi berjalan sesuai alur pada perancangan. 1. Pengujian login, memastikan username dan password valid dapat masuk. Data salah akan menampilkan pesan error. 2. Pengujian menu produk. Tambah produk, data bertambah, edit produk, perubahan tersimpan, hapus produk, data hilang. 3. Pengujian transaksi. Memastikan transaksi tersimpan ke database, menghitung total harga secara otomatis. 4. Menguji interface. Semua tombol, link, dan menu dapat digunakan. Tampilan sesuai desain Figma. 4.5 Hasil implementasi. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem toko online dapat berjalan dengan baik. User dapat login, melihat produk, melakukan pemesanan, melihat data transaksi. Yang terakhir, pemilik toko atau admin dapat mengelola produk, mengelola pelanggan, mengelola transaksi, melakukan update data profil. Sistem sudah sesuai dengan rancangan DFD, use case, activity, dan class diagram yang telah dibuat sebelumnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.